Nah, Kak Oke, Kiki, terima mungkin kasih. sebelum kita em, ke acara selanjutnya, kita bisa em, kenalin video kompro dari Lentera kali ya. Oke, boleh banget. Ini kita puterin video company profilnya Lentera dulu ya. Ditunggu sebentar. Dunia literasi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Pembajakan, akses buku yang tidak merata akibat sulitnya distribusi dan mahalnya harga produksi buku, tidak maksimalnya karya tulis sebagai aset intelektual, regenerasi penulis berbakat, dan tentu saja tantangan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Berbagai macam permasalahan tersebut memotivasi Lentera App untuk memberikan solusi yang efisien dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Lentera App adalah aplikasi perpustakaan dan marketplace untuk buku digital yang memberikan royalti kepada penulis dan penerbit atas setiap halaman buku yang dibaca. Buku-buku di Lentera App dapat dibaca secara gratis dengan barter menonton iklan atau tanpa jeda iklan dengan membayar biaya berlangganan. Tidak mau kalah dengan industri kreatif lainnya seperti industri perfilman dan musik yang sudah memiliki banyak platform alternatif penyaluran karya-karyanya, saya berharap kehadiran Lentera App di tengah masyarakat Indonesia juga dapat memberikan wadah alternatif bagi para pelaku literasi untuk semakin mengembangkan potensi kekayaan intelektualnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain berbagai keunggulan aplikasi dan sistem bisnis yang kami tawarkan, kami juga memiliki program pemberdayaan komunitas dengan tujuan membangun budaya membaca agar peminat literasi Indonesia terus meningkat. Siapapun boleh mempublikasikan karyanya di Lentera App dan memanfaatkan aplikasi Lentera sebagai digital book marketplace agar potensi aset intelektualmu tereksplorasi maksimal. Sebagai startup yang selalu haus akan inovasi, kami akan terus mengembangkan fitur-fitur di Lentera App agar semakin memanjakan para penggunanya. Tunggu apa lagi? Ayo download Lentera App sekarang. Yeay! Nah, itu tadi kita udah lihat ya. Jadi itu adalah company profile dari Lentera App. Buat yang baru ikutan, aku mau jelasin sedikit. Kalau Lentera App itu adalah aplikasi e-library digital yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi kalian tinggal download aja. Terus buat para penulis juga bisa banget kirim karya-karya mereka ke Lentera App ya. Misal kamu punya naskah apa gitu, kirim aja ke Lentera App biar bisa diterbitin di Lentera. Kalau mau lebih tahu untuk Lentera App, kalian jangan lupa follow Instagram di lentera.app. Oke, sebelum mulai acara, aku mau pastiin dulu nih beberapa aturan atau tata tertib. Jadi yang pertama, pastikan untuk koneksi kalian semua stabil, biar nanti materi yang dibawakan oleh Mbak Yosefin itu nggak putus-putus ya. Jadi kalian bisa memahami isi materinya secara keseluruhan. Terus yang kedua, mohon untuk di-mute dulu suara untuk para peserta biar tidak mengganggu jalannya materi. Lalu sesi tanya jawab akan dibuka setelah sesi penyampaian materi selesai. Kalau misalnya kalian udah keburu nih pengen komentar, bisa langsung ketik aja di kolom komentar ya. Nanti bakal kita jawab di sesi Q&A. Dan yang terakhir yang gak kalah menarik, semua peserta di sini akan ada dapat kesempatan menang door prize undian atau merchandise dari Lentera. Syaratnya gampang banget, nanti kalian tinggal tanya aja sebanyak-banyaknya atau pertanyaan yang menarik nanti akan langsung dipilih oleh Mbak Yosepin sebagai pemenangnya. Terus ada juga satu peserta yang bakal menang dari undian spin wheel. Nah, jadi kalian harus tetap semangat dari acara ini bermulai ya. Oke, sebelum kita masuk nih, aku mau tanya-tanya dulu ke Restu ya, Restu. Kalau menurut Restu nih, ada nggak sih buku atau karya apa gitu yang sudah dialihwahanakan ke dalam bentuk-bentuk lain? Ya, sebenarnya ada banyak banget ya Kak, pastinya karena penulis-penulis baik luar negeri atau di Indonesia sendiri juga banyak ya. Cuman kalau yang paling terkenal nih
dan teman-teman mungkin juga udah tahu, itu adalah penulis dari Harry Potter, yaitu J.K. Rowling ya. Dan di sini kan dia nggak cuman nulis ya, akhirnya karena bukunya itu meledak banget, melejit banget, dia juga ada aliwahanakan ke dalam bentuk film, terus juga ada dalam bentuk merchandise, dan juga bahkan sampai ada studio tournya. Nah, studio tournya ini di mana ya? Kak Kiki tahu nggak sih studio Tahu tournya ini dong. di mana? Di Studio mana tournya tuh? itu ada di luar negeri, jelasnya. Dan yang terakhir aku tahu itu ada di Singapura. Tuh, keren banget nggak sih? Oh, oke oke. Kayaknya menarik ya, karena dari tadinya kita baca via buku gitu ya, atau dari buku, dan akhirnya kita bisa sampai ke dalam bentuk-bentuk lainnya, yaitu film, dan juga sampai studio tournya gitu. Nah, kalau Bener Kak Kiki banget. sendiri, tahu nggak sih kalau penulis Indonesia itu punya apa nih? Selain kalau tadi kan yang di luar ada Harry Potter. Nah, kalau di Indonesia ada siapa tuh? Jadi kalau Harry Potter ya aku menanggapi dikit itu memang keren banget ya. Dan setahu aku dulu penulisnya itu malah naskahnya tuh katanya ditolak di beberapa penerbit soalnya nggak masuk akal kan kayak sihir-sihiran gitu. Ternyata sekarang udah ada merchandise film sampai kayak turnya gitu. Tapi di Indonesia juga ada. Yang setahu aku dari buku itu udah dibentuk kaliwahanakan seperti film. Contohnya adalah buku filosofi kopi. Nah, buat yang suka kopi, itu pasti tau lah ya buku yang satu ini. Karena ini bukunya nggak cuman dialihwanakan ke dalam film doang, itu ada seriesnya juga, teman-teman. Terus ada juga kafenya yang sudah tersebar di mana-mana. Di Jakarta juga ada ya, Restu ya. Ya, benar. Di Jakarta juga ada. Keren banget nggak sih? Nah, tapi Kak Kiki, aku jadi penasaran sih sebenarnya. Kalau penulis kayak J.K. Rowling dan juga tadi filosofi kopi dari Dewi Lestari ya, atau yang dikenal di Lestari. Ini sebenarnya penulisnya bisa dapat royalti juga nggak sih dari bentuk-bentuk aliwahana ini? Atau cuman dari penulisan mereka aja? Nah, itu dia Restu dan teman-teman semua yang bakal kita bahas di materi kali ini. Jadi, gimana sih penulis itu misalnya bukunya dialihwahanakan menjadi film, terus menjadi kayak kafe gitu. Itu gimana? Penulisnya dapat royalti nggak? Terus misalnya kita sendiri yang mau mengalihwahanakan karya kita itu bisa atau enggak? Dan di sesi kali ini sekali lagi aku yang bakal ngasih tahu kalian nih kalau hari ini kita bakalan bahas materi itu yang mana materinya akan dibawakan oleh Mbak Josephine. Silakan Mbak Josephine. Thank you Kiki, thank you Restu. Halo teman-teman semua, saya Josephine, saya legal counsel dari Lentera. Bergabung di Lentera itu dari 2022 sejak Lentera berdiri. Sampai dengan sekarang kita banyak ngobrolin soal problem penulis ya, terutama problem legal. Nah, menjawab pertanyaannya Kiki yang tadi sama Restu juga, dapat kalau antara dua nih ya, antara filosofi kopi sama Harry Potter. Halo Mbak Anjar, antara filosofi kopi sama Harry Potter. Yang patut dijadikan contoh adalah Harry Potter. Kenapa? Karena J.K. Rowling itu dia mendapatkan royalti dari merchandise, produk, spin-off, juga wahana-wahana lain yang diproduksi based on ceritanya Harry Potter. Sedangkan filosofi kopi itu sayang sekali Dewi Lestari itu tidak mendapatkan royalti sorry, dia dapat royalti dari filmnya, tapi dia tidak terus kemudian dia tidak mendapatkan manfaat lainnya gitu. Ini yang nanti akan kita bahas, gimana caranya kita tuh cuan lagi, cuan lagi, cuan lagi gitu. Jadi supaya nggak cuman satu kali alih wahana kita dapat duit, udah gitu udah selesai, nggak dapat apa-apa lagi. Oke ya. Um, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan semua ya? Iya, Ya, kelihatan, Mbak. sip. Nah,
Tapi ini perlu dipahami dulu tujuan BBL kita hari ini itu untuk memberikan informasi praktis ya. Jadi mungkin teorinya agak berkurang sedikit. Ini informasi praktis untuk penulis supaya tahu dulu punya kekayaan apa sih. Karena kalau kita mau punya cuan, kita harus punya modal. Semua bisnis pasti begitu ya. Lalu kemudian dari kekayaan yang dimiliki sama penulis, gimana kita bisa mengkomersialisasi kekayaan tersebut? Gimana kita bisa memperdagangkannya si kekayaan tersebut? Dan apa sih itu lisensi alih wahana? Apa sih sebenarnya alih wahana tuh bentuknya kayak apa sih? Binatang apa sih itu gitu ya? Sama berapa harganya? Kalau mau dijual, mau diperdagangkan, berapa harganya? Itu penting banget. Sama uh, sedikit tips negosiasi supaya cuannya nggak hilang dan tidak lenyap gitu ya, sesuai dengan tema kita dari buku ke layar. Nah, webinar ini bukan uh, opini hukum ya, karena saya juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan kekayaan intelektual di Kartini Johan Consulting. Uh, saya berada di sini tidak untuk memberikan opini hukum. Kenapa? Karena biasanya case by case itu pasti berbeda, maka opini hukum yang akan dikeluarkan juga pasti akan berbeda gitu ya. Jadi kita hanya kasih ilmu pengetahuan aja, pandangan secara umum, gambaran secara umum. Kalau misalkan mau dapat opini hukum secara profesional, boleh menghubungi kartinijohan.com. Terima kasih, Lutera. Nah, kira-kira ini yang akan kita bahas. Mau cuan modalnya apa, gimana cara melipat gandakannya, lisensi itu apa, berapa harga yang pantas, begitu ya. Oke, jadi penulis itu sebenarnya kaya karena penulis itu punya yang namanya kekayaan intelektual. Ini yang sering kali disalahartikan dengan hak cipta. Kekayaan intelektual itu berbeda dengan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa? Segala benda yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Jadi bukan hanya karya tulis ya, karena hampir semua benda yang ada di dunia ini, touched by the sun, itu adalah dihasilkan dari olah pikir manusia. Kecuali makhluk hidup tentunya ya. Nah, tapi pemilik kekayaan intelektual itu biasanya kesulitan untuk mengelola kekayaannya. Kalau orang kaya itu biasanya punya financial advisor, punya wealth manager gitu ya. Nah, sebagai orang kaya, penulis sebagai orang kaya juga harus bisa mengelola, setidaknya tahu prinsip dasar dalam mengelola kekayaan intelektual gitu ya, supaya bisa mendapatkan cuan yang banyak. Jenis kekayaan intelektual itu ada hak cipta, ada merek, ada rahasia dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Tentu saja ada beberapa istilah yang mungkin sering didengar, kayak hak cipta, merek, paten gitu ya, itu sering banget didengar. Mungkin ada pernah yang dengar rahasia dagang, ada yang pernah dengar desain industri. Yang paling jarang didengar adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Kenapa? Karena orang Indonesia belum ada yang bisa bikin. Kalau perlindungan varietas tanaman juga sering pasti ya tahu varian-varian tanaman yang bibit-bibit unggul gitu. Nah, itu termasuk di dalam kekayaan intelektual gitu. Jadi jangan lagi menyamakan merek dan paten disamakan, tidak, hak cipta dengan merek juga berbeda, oke? Nah, sekarang apa sih fungsinya dari si hukum atau undang-undang itu sangat mengerikan sekali, benda apa itu ya kan? Males banget kayaknya baca undang-undang, males banget baca pasal-pasal. Tapi sebagai orang yang memiliki kekayaan, kita harus tahu hukum dan undang-undang supaya kita bisa melindungi kekayaannya. Dan juga kita bisa punya kontrol terhadap kekayaan itu. Itu yang penting ya. Jadi bukan cuma melindungi kekayaan, tapi kita tahu ini kekayaan kita perginya kemana gitu. Maka kalau kita sebagai yang punya kekayaan itu memberikan izin kepada pihak lain, itu kita harus tahu hukum dan undang-undangnya mengatur batasannya apa.
Karena itu yang seringkali dilanggar dan itu yang seringkali dieksploitasi oleh pihak lain. Penulis kemudian menjadi tidak punya apa-apa karena ada batasan yang dilanggar, ada hal-hal yang dieksploitasi, ada jangka waktu yang tidak jelas, ya, ada syarat dan ketentuan yang juga nggak jelas gitu. Nah, um, mari kita mengenal mengenai hak cipta. Sekali lagi ini informasi praktis, ini informasi yang mungkin nggak sama dengan undang-undang. Hak cipta itu undang-undangnya nomor 28 tahun 2014. Kalau ada yang mau look up dan Google, boleh. Tapi ini adalah definisi secara praktis. Hak cipta itu diberikan untuk setiap orang yang menciptakan karya tulis dan karya seni. Jadi spesifik ya, hanya karya tulis dan karya seni. Meskipun seni itu sangat luas sekali, mulai dari seni murni, seni terapan, produk derivatif dari seni dan lain sebagainya itu karya seni itu juga termasuk luas, tapi cakupan hak cipta itu hanya karya tulis dan karya seni. Apa yang dilindungi sama hak cipta? Hak cipta itu melindungi wujud dari ekspresi ide. Jadi idenya itu sendiri harus diwujudkan terlebih dahulu ke dalam bentuk tertentu. Kalau bahasa undang-undangnya itu adalah fiksasi. Jadi harus difixated into a certain form ke dalam suatu wujud tertentu supaya dapat hak ciptanya gitu ya. Nah, hak cipta ini kekayaan ya, tadi sekali lagi saya underlining lagi. Hak cipta itu apa sih yang dilindungi? Hak cipta melindungi kreativitas dalam pemilihan kata dan suasana dari sebuah cerita. Jadi bukan idenya ya, kita nggak bisa mengklaim ide, tapi pemilihan katanya, suasananya, alurnya dari sebuah cerita, itu kita bisa lindungi, dan itu terlindungi oleh hak cipta. Dan juga bukan bukunya. Jadi buku itu buku itu menarik. Buku itu adalah uh, penggandaan dari hak cipta. Jadi dia bukan hak ciptanya, tapi hak ciptanya adalah itu tadi sesuatu yang intangible, yaitu kreativitas yang dalam pemilihan kata suasana dari sebuah cerita, gitu ya. Nah, masa berlaku hak cipta itu seumur hidup pencipta ya. Jadi kekayaannya harusnya dimiliki sama pencipta seumur hidup. Lalu kemudian ahli waris pencipta itu boleh menikmati hak cipta itu juga ya, selama 70 tahun sesudah pencipta meninggal dunia. Itu makanya kenapa Ibu Sut udah nggak ada, Pak Ate Mahmud juga sudah mendahului, tapi ahli warisnya tetap mendapatkan royalti karena hak ciptanya tetap ada di ahli waris, gitu ya. Lalu kemudian syarat sebuah karya bisa dibilang sebagai hak cipta. Satu, dia harus orisinil, tentu saja ya. Orisinil itu artinya idenya ide punya kita sendiri. Uh, Kreativitasnya adalah kreativitas kita sendiri yang kita kembangkan sendiri gitu ya, tidak mengutip dari sana mengutip dari sini. Apakah sebuah karya tulis nggak boleh ada kutipan? Ya boleh, tentu saja boleh, tapi kutipan itu harus di acknowledge, kutipan itu harus ditulis ini mengutip dari mana gitu ya. Lalu juga kita tidak melanggar hak milik pihak lain. Kadang-kadang kita lupa pada saat kita um, apa namanya membuat buku, mungkin kita pakai ilustrasi dari siapa gitu ya, atau kita pakai nama tokoh dari mana gitu. Nah itu yang kita mesti perhatikan, karakter yang kita pakai di dalam karya tulis kita itu melanggar hak milik pihak lain atau tidak. Lalu syarat yang ketiga itu sudah selesai dibuat. Jadi makanya kenapa kalau di Lentera, kalau naskahnya belum selesai, itu biasanya kita hanya kasih perjanjian agensi dan belum kita kasih perjanjian lisensi. Kenapa? Karena hak ciptanya belum ada. Jadi kalau misalkan bukunya belum selesai, biasanya kita bilang selesaikan aja dulu bukunya. Nanti kalau udah selesai baru kita license secara kita buat lagi perjanjian baru untuk lisensi gitu ya. Jadi dia sudah selesai dibuat.
siapa yang bisa siapa yang bisa menentukan karya cipta itu sudah selesai dibuat atau belum? Ya penciptanya. Penciptanya yang bisa bilang bahwa ini udah selesai, kayak begini ini udah selesai. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu untuk bisa mengelola hak cipta, kita harus tahu fungsinya hak cipta itu buat apa sih gitu ya. Satu, pasti melindungi pencipta dari orang-orang yang mau mengcopy atau menggunakan wujud yang dibuat oleh pencipta. Tadi kita udah tahu ya perwujudannya adalah pemilihan kata dan karakter gitu. Lalu kemudian suasana. Lalu kemudian memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya ke dalam bentuk-bentuk derivatif. Ini maaf ya tulisan ciptaannya typo. Saya kalau berada di kumpulan penulis agak nggak pede karena penulis biasanya ngelihat. Nah, hak eksklusif ini tuh apa sih? Jadi hak eksklusif itu hak monopoli ya. Jadi hak monopoli pencipta itu punya hak yang tidak, nanti kita bicara soal haknya pencipta, tapi ada haknya pencipta yang selamanya melekat di pencipta. Mau penciptanya jungkir balik, jumpalitan, hak itu tetap melekat sama si pencipta itu ya. Nanti kita bahas. Lalu kemudian memberikan kendali kepada hak cipta, memberikan kendali kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara memberikan izin. Jadi kendalinya tuh ada di kita. Kalau kita punya hak cipta, kendalinya itu ada di kita. Itu penting banget untuk diingat ya. Lalu kemudian ini yang tadi saya sebutkan. Ada hak yang selamanya menjadi milik penulis. Mau bukunya dijual, mau karyanya dijual, mau diterjemahin, mau dibikin parodi dan lain sebagainya, itu semua haknya, hak-hak ini yang tetap melekat sama penulis. Satu, hak atribusi, hak untuk namanya dicantumkan. Jadi penulis itu namanya wajib dicantumkan, bahkan di dalam kutipan karyanya itu wajib dicantumkan. Terus yang kedua, hak publikasi, artinya untuk menentukan saya mau buku ini dipublish atau tidak. Dipublish itu artinya diumumkan ya, bukan diterbitkan. Diumumkan, disebarluaskan isinya gitu. Lalu kemudian hak integritas ciptaan. Mbak Yos, Ya, maaf, ya, ya suaranya tadi agak ya. kecil. Oh, oke. Oke, ini sekarang udah. Udah ya, udah balik lagi ya. Ya, Oke. jadi hak integritas ciptaan itu adalah hak yang paling penting. Karena kita menentukan karya tulis kita bisa dipotong atau enggak. Mutilasi itu artinya dipotong ya. Bahasa hukumnya memang mutilasi. Jadi boleh dipenggal atau enggak. Boleh diadaptasi atau tidak, boleh diubah jadi film atau enggak, boleh ditransformasi. Transformasi itu perubahan format ya. Perubahan format itu misalkan dari novel menjadi komik gitu misalkan. Itu boleh atau tidak. Lalu kemudian uh, kita juga punya hak untuk menarik kembali ciptaan yang udah diumumkan atau udah dipublish. Itu haknya tetap di penulis sebenarnya. Sama hak perlindungan reputasi dan kehormatan. Apakah adaptasi yang dilakukan alih wahana ya, alih wahana yang dilakukan itu merusak reputasi penulis atau tidak? Itu penting ya, karena misalkan gini, penulisnya dia terkenal dengan menulis parodi, tiba-tiba dialih wahanakan menjadi film horor, nggak cocok sama karakteristik saya gitu. Nah itu boleh kita protes gitu ya. Nah, ini adalah hak-hak yang boleh diberikan dan bisa juga diberikan kepada pihak lain, namanya hak ekonomi. Hak ekonomi itu ada hak penerbitan, hak penggandaan, hak penerjemahan, adaptasi, aransemen, dan transformasi, distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan juga hak untuk menyewakan. Mungkin kalau untuk buku, menyewakan tuh nggak lazim ya, karena biasanya itu untuk lukisan biasanya kayak gitu. Nah, lalu kemudian
eh, kemudian kita jadi bertanya, judul buku, nama karakter, ekspresi karakter, itu hak cipta bukan? Jawabannya bukan. Jadi judul buku, nama karakter, dan ekspresi karakter itu misalkan kayak penggambarannya Harry Potter. Harry Potter tuh kayak apa sih orangnya? Dia pakai kacamata, dia ada bekas luka, dia rambutnya kayak apa, tingginya berapa, dan lain sebagainya, kulitnya warnanya apa. Nah, itu adalah ekspresi karakter. Itu sayang sekali tidak dilindungi oleh hak cipta. Jadi judul buku, nama karakter itu biasanya uh, dilindungi di merek. Kalau di luar negeri agak sulit karena di luar negeri itu dia ada beberapa persyaratan supaya judul buku bisa didaftarkan sebagai merek. Tapi kalau di Indonesia itu lebih mudah karena semua bisa dilakukan di Indonesia. Nah, lalu kemudian pengecualian untuk ekspresi karakter, kalau memang penulisnya kemudian mewujudkan si ekspresi karakter itu ke dalam suatu bentuk ilustrasi, jadi dia gambar juga ya, atau dia nyuruh orang untuk menggambar si misalkan si Harry Potter itu ya akhirnya digambar gitu, dibuat dalam bentuk gambar. Nah, gambar itu, ilustrasi itu adalah hak cipta milik penulis. Ya, jadi kalau kita tidak membuat gambarnya, maka tidak ada hak cipta atas ekspresi karakternya gitu. Nah, tadi kita bicara soal merek, merek itu apa sih gitu ya? Um, Judul buku sama nama karakter kan bisa dijadikan merek ya. Nah, merek itu sebenarnya adalah tanda atau identitas yang membedakan barang atau jasa dari produsen yang satu dengan barang atau jasa dari produsen lainnya. Merek itu dapat berupa kombinasi dari kata, huruf, angka, bisa bentuk dua dimensi, bisa bentuk tiga dimensi, bisa hologram, bisa suara. Makanya kenapa ada contoh merek suara itu adalah sari roti. Kan ada kalau kita lewat ya, kalau tukang sari roti lewat dan kita dengar, kita tahu kalau itu tukang sari roti tanpa harus kita keluar. Itu identitas. Nah, eh, judul buku dan nama karakter itu masuk ke dalam karakteristik merek, ya kan? Dia dua dimensi dan juga dan kombinasi dari kata atau huruf atau angka biasanya. Tapi apakah dia masuk ke dalam syarat merek? Eh, untuk supaya judul buku sama si nama karakter itu bisa didaftarkan, dia harus tidak identik dengan merek milik pihak lain yang udah terdaftar sebelumnya. Jadi beda ya sama hak cipta ya. Kalau hak cipta itu kita nulis apa judulnya sama ya, itu sering banget di Lentera tuh. Kadang-kadang saya bikin kontrak juga bingung, ini buku ini perasaan udah saya bikin kontraknya gitu ya. Oh ternyata judulnya mirip-mirip gitu. Nah kalau di merek judul mirip-mirip tuh nggak boleh gitu. Jadi judul tuh nggak boleh mirip, nggak boleh sama sama punya orang lain. Mirip itu artinya gimana? Nggak boleh sama bentuk tulisan, cara penulisan, cara penempatan, dan bunyi ucapan. Jadi uh, untuk mendaftarkan judul buku atau nama karakter supaya bisa terdaftar menjadi brand yang menjadi trademark itu perlu memenuhi syarat-syarat ini. Tapi kalau misalkan kita bisa dapat, makanya penulis juga harus bisa membuat nama karakter yang unik gitu ya, dan juga judul buku yang unik supaya bisa didaftarkan sebagai merek. Nah, karena merek itu masa berlakunya tidak terbatas, dia bisa diperpanjang setiap tahun sampai selama-lamanya. Diperpanjang setiap 10 tahun sampai selama-lamanya. Makanya kita juga bisa meraup cuan dari merek ini, dari brand ini gitu. Gitu ya. Nah, fungsi merek itu ini sebagai overview aja. Eh, dari sisi konsumen itu sebagai jaminan mutu dan tentu saja perlindungan konsumen ya karena menunjukkan kualitas dari barangnya, tingkat kepercayaannya gitu. Dan memberikan hak eksklusif atau hak ekonomi kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut. Jadi pemilik merek juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomis kalau dia mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Itu
Makanya kenapa kekayaan intelektual itu sangat penting pengelolaannya. Karena kalau kita punya kekayaan intelektual, tapi kita hanya eksploitasi sendiri, itu cuannya cuma sedikit. Tapi kalau kita izinkan buat orang lain mengeksploitasi, itu kita bisa dapat cuan dari situ lebih banyak, gitu ya. Jadi, apakah merek melindungi buku dan nama karakter? Ini contohnya Harry Potter. Beberapa negara di dunia, karena perlindungan merek ini per yurisdiksi negara ya, saya lupa bilang tadi. Jadi kalau kita daftar di Indonesia, merek itu hanya berlaku di Indonesia aja. Kalau kita daftar di US, merek itu hanya berlaku di US aja. Demikian pula sebaliknya. Nah, beberapa negara di dunia itu hanya memberikan merek untuk judul-judul buku yang berseri. Jadi Harry Potter, Narnia, Lord of the Ring. Kalau dulu tahu ada Pipilota Victualia Permentirai Korden Efraim Putri Langström gitu. Pipi Longstocking kalau kalau yang itu, nah itu juga mereknya karena dia ada buku serinya itu ada mereknya. Lima Sekawan karena dia ada serinya dia ada bisa didaftarkan sebagai merek. Negara-negara tersebut tidak menerima judul buku tunggal. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada penulis yang dialih bahasakan karyanya, mungkin di Indonesia bisa didaftarkan, tapi di luar negeri bisa jadi nggak bisa, gitu ya. Nah, uh, Indonesia itu sebenarnya memungkinkan judul buku dan nama karakter sepanjang dia melekat pada pada barang atau jasa. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita akalin dengan menekatkan si eh, nama itu karena gini, kalau kita pendaftaran merek itu kita harus sebut ini produknya apa, gitu ya. Biasanya kita akalinnya dengan judul buku, lalu kemudian produknya adalah buku, gitu. Tapi bisa juga kalau kita punya eh, kerjasama merchandising dengan pihak lainnya, itu bisa didaftarkan sebagai eh, merek untuk kategori yang lainnya, barang atau jasa lainnya. Contoh tadi filosofi kopi. Filosofi kopi itu yang pegang hak mereknya adalah sutradaranya. Jadi bukan Dewi Lestari ya. Yang pegang hak mereknya adalah sutradaranya. Sutradaranya itu mendaftarkan untuk buku sinematografi sama kalau nggak salah tempat hiburan itu dia daftarin. Lalu kemudian yang daftarin itu sebagai kafe dan kedai itu adalah orang lain lagi. Jadi bukan sutradaranya gitu. Jadi um, apa itu di situ haknya jadinya kepecah. Andai saja Dewi Lestari mengamankan nama ini dari awal, kemungkinan dia bisa mendapatkan hak merek untuk mendapatkan royalti atas penggunaan kata filosofi kopi yang digunakan sebagai kedai, digunakan sebagai film dan lain sebagainya. Itu di situ cuannya beranak gitu. Jadi ya semoga paham sih. Kalau nggak paham nggak apa-apa tanya aja. Nah, eh, lalu kemudian em, kita udah tahu ya kalau kita tuh kaya ya. Gimana caranya kita melipat gandakan kekayaan? Ada option apa aja sih gitu? Komersialisasi ini definisi aja bahwa komersialisasi itu adalah perbuatan menjadikan sesuatu menjadi barang dagangan. Kalau hak cipta itu didefinisikan sebagai barang yang layak secara komersial. Jadi karya tulisnya harus layak secara komersial. Makanya kalau kita memang mau mengkomersialisasikan si buku itu, kita memang harus benar-benar belajar bagaimana melakukan riset dalam menulis buku, lalu mengembangkan teknik penulisan. Lentera juga banyak banget bikin pelatihan-pelatihan cara menulis bersama dengan orang-orang yang apa narasumber yang bagus-bagus begitu ya. Lalu juga kita harus bisa tahu tentang strategi bisnis sih sebenarnya, teknik negosiasi dan lain sebagainya. Supaya kita bisa meningkatkan daya jual dari karya tulis tersebut sebelum ditawarkan ke pasar. Nah, opsi yang pertama itu tentu saja seperti yang sudah kita lakukan selama ini, kita menggunakan sendiri si hak ciptanya. Yang paling
karena cara itu paling mudah dan paling murah sih. Misalkan self publishing, kita terjemahin sendiri, kita self adaptation, mungkin dari buku kita bikin jadi komik. Sorry, dari buku kita bikin sendiri film pendeknya. Lentera juga lagi bikin lomba film pendek ya sekarang ya. Yang mau ikutan boleh. Em, Lalu kemudian mungkin kita publish di perpustakaan digital seperti Google Books, Kindle, atau Lentera App. Lalu kemudian ada kita buat ilustrasi dari ekspresi karakternya ya. Contoh tadi kayak Harry Potter kita bikin gambarnya. Lalu cover bukunya kita bikin sendiri. Em, Kita bikin produk barang dari ilustrasi karakter itu gitu. Tapi ini semua dikerjain sendiri gitu, capek kan? Terus belum tentu antara modal sama pendapatan itu bisa sejalan. Belum tentu kita punya strategi dan metode bisnis yang benar. Belum tentu kita bisa negosiasi dengan pihak lain dan lain sebagainya. Ini memang cara yang paling murah dan paling mudah, tapi paling cuannya ya cuman segitu terbatas gitu. Nah, cara yang kedua adalah dengan jual putus. Ini yang paling umum juga dilakukan sama penulis, tapi ya memang ya udah putus gitu sampai di situ aja. Cuman em, apa namanya hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu nomor pasal 18 kalau nggak salah. eh Hak cipta yang dijual putus nanti kita lihat ya, ada di belakang sih. Hak cipta yang dijual putus itu harus dikembalikan kepada penciptanya sesudah 25 tahun. Jadi kalau kita jual putus, orang itu yang kita jual, dia punya waktu 25 tahun untuk mengeksploitasi hak cipta kita. Dan 25 tahun itu kayak anything could happen in 25 years. Dia bisa bikin filmnya, dia bisa bikin sequelnya, dia bisa bikin adaptasi yang lain, pertunjukannya mungkin dia bisa bikin video game dari itu gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa dia bikin. Jadi sayang sih sebenarnya kalau jual putus itu ya. Lalu opsi yang ketiga, ini opsi yang paling kalau menurut saya paling banyak cuannya itu lisensi. Jadi lisensi itu hak ciptanya kita tetap pegang, tapi kita bisa izinkan orang lain untuk melakukan sesuatu lah gitu terhadap ciptaannya. Nah, lisensi itu kan bahasa bahasa Indonesianya tuh izin lah ya. Izin apa sih yang bisa dikasih? Izinnya itu satu izin untuk menerbitkan. Ini juga udah sering, pasti udah tahu dan udah banyak banget dilakukan sama penulis. Lalu kemudian izin untuk menggandakan. Nah, ini poin penting supaya penulis tahu juga bahwa copy dan paste itu sudah merupakan penggandaan karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 ayat apa pasal 1 ayat 12 itu penggandaan itu hanya satu aja itu sudah dianggap penggandaan. Ini yang saya sering berselisih pendapat dengan eh, publisher atau penerbit karena menurut penerbit penggandaan itu adalah memperbanyak. Jadi kayak lebih dari satu. Kalau definisi secara hukum penggandaan itu satu aja itu sudah dianggap sebagai penggandaan. Gitu ya. Itu penulis perlu tahu. Lalu kemudian izin untuk menerjemahkan. Kita boleh kasih orang untuk izin menerjemahkan dan kita bisa dapat duit dari hasil terjemahannya dia juga gitu. Meskipun karya terjemahan adalah hak ciptanya. Jadi penerjemah itu tetap punya hak cipta atas terjemahannya ya. Cuman kita itu boleh mendapatkan royalti dari bentuk dalam yang artinya adalah royalti transformasi gitu karena dia berubah format. Nah, lalu kemudian izin untuk transformasi itu artinya wujudnya masih sama ya. Jadi kalau tadinya dia benda cetak, dia tetap benda cetak. Ini contohnya kalau musik yang tadinya musik itu tetap musik, cuman mungkin dari musik pop menjadi musik dangdut gitu ya. Kalau misalkan karya tulis itu dari novel dia menjadi komik gitu, jadi bentuknya sama tapi formatnya berbeda. Nah, yang yang berikutnya adalah izin untuk adaptasi atau alih wahana. Jadi bahasa bahasa
penulis sama bahasa undang-undang tuh beda. Kalau di undang-undang itu namanya adaptasi, tapi kalau di bahasa penulis itu namanya alih wahana gitu ya. Nah, adaptasi itu mengalih wujudkan, jadi membuat dalam wujud lain. Tidak lagi cetak, misalkan jadi buku digital, jadi audiobook, jadi lukisan, jadi foto, jadi film gitu ya. Dari dalam bentuk cetak, dari buku yang dalam bentuk cetak gitu. Lalu izin untuk mendistribusikan. Jadi distribusinya aja sendiri itu harus dapat izin tersendiri gitu ya. Lalu izin untuk mengumumkan pembacaan, penyiaran, pameran. Pameran itu mempertunjukkan ya, baik elektronik maupun non elektronik, supaya bisa dibaca, didengar atau dilihat orang lain itu perlu izin dari penciptanya. Lalu izin untuk komunikasi itu biasanya untuk ciptaan-ciptaan yang memang bisa ditransmisikan. Yang paling lazim untuk karya tulis ya, izin komunikasi itu diposting di Instagram. Jadi tulisannya diposting di Instagram, tulisannya dibacain. Kayak Lentera ya, kalau Lentera tuh tiap hari Rabu, kalau misalkan hari Rabu nih, tengah minggu, nggak bisa tidur, dengerin TikToknya Lentera, kalau nggak IG Live-nya Lentera, itu setiap hari Rabu jam 8 malam ya Ki ya. Jam 8 malam itu ngebacain buku di Lentera, dan itu tuh suaranya tuh soothing banget, bikin orang bisa tidur gitu. Jadi contoh komunikasi itu kurang lebih kayak begitu ya. Cuman memang sepenggal doang sih yang dibacain. Tapi itu juga kita minta izin sama penulisnya gitu ya untuk melakukan itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah izin untuk menyewakan. Nah, izin-izin tersebut itu bisa dikombinasikan satu sama lain. Makanya ketika kita buat pada waktu pertama kali, kayaknya BBL keberapa gitu, saya juga lupa, itu ada mengenai, mungkin bisa nanti kalau mau link dari rekamannya boleh, itu mengenai perjanjian dengan penerbit. Jadi penerbit itu harus spesifik. Dia bukan hanya untuk menerbitkan izinnya, tapi dia juga izinnya harus ada untuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dan komunikasi gitu. Kalau kita tidak memberikan izin itu, ya dia nggak bisa distribusikan, dia nggak bisa umumkan, dan dia nggak bisa komunikasikan. Dia hanya bisa cetak doang, itu namanya percetakan, bukan penerbitan gitu ya. Jadi untuk penerbitan itu memang izinnya kemudian dikombinasikan. Nah, ini bentuk-bentuk pemberian izinnya. Jadi pemberian izin itu kita bisa um, apa namanya, bisa pilih. Kita yang punya hak untuk memilih mau eksklusif atau non eksklusif. Eksklusif itu kadang-kadang perlu diperhatikan juga, penulis boleh pakai apa enggak. Karena kadang-kadang lisensi eksklusif itu penulis nggak boleh pakai. Ada lisensi eksklusif yang membuat penulis sendiri nggak boleh pakai gitu ya. Lalu kemudian batas waktu lisensi eksklusif itu penting banget. Berapa waktunya yang kita kasih buat orang mengeksploitasi secara eksklusif. Ingat ya tadi definisi dari eksklusif adalah monopoli gitu ya. Jadi orang itu memonopoli karya kita, kita harus kasih batas waktu. Berapa lama ya. Terus yang dikasih lisensinya apa? Tadi kan kita udah sebutkan ya, izin-izinnya tuh ada apa aja gitu dari A sampai Z. Nah, itu tuh apa yang kita kasih secara eksklusif? Jangan semuanya kita kasih, gitu ya. Lalu kemudian ada lisensi non-eksklusif. Non-eksklusif itu penggunaan terbatas, artinya dia cuman satu izin aja gitu ya. Jadi izin yang lain kita nggak kasih, dan juga apa itu namanya, jangka waktunya juga terbatas. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan Creative Commons License. Ini biasanya ditandai dengan logo CC yang ada di sebelah kiri, pojok kiri atas itu. Itu logo CC itu artinya kita menyerahkan karya kita menjadi public domain atau milik umum, gitu ya. Itu boleh dilakukan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga riset, apa yayasan-yayasan yang mendukung perkembangan teknologi kayak gitu-gitu. Biasanya mereka kasih tulisan secara public, kasih tulisan mereka menjadi public domain gitu. Nah,
Jadi tadi kita udah sepakat ya bahwa lisensi alih wahana itu adalah lisensi yang cuannya balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu ya. Nah, adaptasi itu apa sih? Di dalam istilah biologi, eh, adaptasi adalah perubahan atau proses perubahan di mana suatu organisme menjadi lebih cocok menjadi dengan lingkungannya. Nah, kalau di dalam hak cipta, adaptasi itu adalah pembuatan ulang atau penceritaan kembali. Jadi, eh, penekanannya itu mungkin tidak akan sama dengan eh, poin. Jadi kalau cerita kan ada klimaks, anti klimaks gitu ya. Mungkin klimaksnya tidak akan sama dengan klimaksnya si penulis gitu. Yang dianggap penting sama pencipta pencipta adaptasi itu mungkin juga tidak sama dengan penulis. Nah, ini kata-kata pencipta adaptasi itu saya tulis di sini. Kenapa? Karena karya adaptasi itu punya hak cipta sendiri, itu yang mesti kita pahami. Jadi kita juga tidak bisa mengklaim karya adaptasi itu sebagai hak cipta punya kita, gitu ya. Tapi orang membuat karya adaptasi berdasarkan karya yang kita buat, itu yang kita klaim, itu yang kita minta duitnya. Kurang lebih begitu ya. Jadi itu yang harus dipahami dan harus digarisbawahi. Nah, bentuk karya adaptasi ini bisa macam-macam. Ada buku digital, sinematografi, musik dengan teks. Tentunya biasanya musik dengan teks ya, karena kalau buku terus dipindahin jadi komposisi musik tanpa teks agak aneh gitu. Lalu kemudian serial TV, ada pertunjukan, ada sequel, spin-off, audiobook, bahkan ada yang dibuat video game yang dari komik-komik tuh biasanya dibikin jadi video game gitu ya. Nah, lalu kemudian jenis-jenis adaptasi ada tiga. Yang pertama adaptasi harafiah atau literal adaptation. Itu dia benar-benar kata demi kata. Ini tuh hampir nggak ada sih. Ini, saya nyari contohnya aja susah banget dan nggak dapet fotonya, nggak dapet gambarnya. Ini cuman tahu juga dari artikel orang. Itu dari buku yang berjudul Holes kayak karya Louis Sacha, mungkin ya namanya begitu ya. Nah, ini dia mengadaptasi kata per kata, jadi literally diadaptasi gitu. Nah, lalu kemudian yang model adaptasi yang kedua adalah adaptasi tradisional. Ini yang paling sering dilakukan. Itu sebagian besar cerita dipertahankan, tapi yang mengubah beberapa detail tertentu supaya membantu alur film ya. Tapi sebenarnya isi pesan, suasananya, karakternya itu atau di end of dari ceritanya ya tamatnya gimana itu biasanya nggak terlalu banyak berubah. Contoh yang paling populer dari ini tuh banyak banget sih ya. Ini paling populer aja kayak Little Woman, ada Lord of the Rings, tentu saja Harry Potter, To All the Boys I've Loved Before yang trilogi itu gitu ya. Terus mungkin um, kalau yang lain tahu ada Shopaholic itu juga dia sama persis gitu. Cuman memang nggak beberapa detail aja supaya gampang bikin filmnya gitu. Nah, um, kenapa kenapa ini populer ya? Cara ini populer karena semakin banyak perubahan yang dilakukan oleh penulis skenario, biasanya penonton itu semakin sulit menerima film dan itu tuh saya juga udah nonton Gadis Kretek ya dari awal sampai akhir. Tadinya saya mau pakai buat riset eh, presentasi ini gitu, ternyata nggak bisa dipakai. Nah, eh, tapi itu juga sudah apa namanya sudah menuai kritik ya karena dianggapnya nggak sama, ini ceritanya nggak gitu dan lain sebagainya lah gitu. Tapi eh, menurut saya pencipta adaptasi dia punya ide ekspresinya sendiri gitu. Nah, itu yang perlu dinegosiasikan antara penulis sama pembuat pencipta adaptasi. Kenapa tadi kita ingat ya, kita punya hak moral, itu hak untuk mempertahankan reputasi. Penulis harus bisa mempertahankan reputasinya dia ketika bukunya dijadikan adaptasi, gitu ya. Jadi itu kontrolnya, kendali yang kita punya. Lalu yang ketiga, ini adalah adaptasi radikal. Adaptasi yang kita nggak tahu kalau itu adaptasi.
Jadi dia benar-benar berubah ceritanya. Contohnya ini juga saya baru tahu sih sebenarnya. Film She's the Man sama Ten Things I Hate About You, anak generasi 90-an pasti tahu ini film terkenal banget. Itu ternyata karya yang diadaptasi dari drama Shakespeare yang berjudul Romeo and Juliet, Twelfth Night, sama Taming of the Shrew. Ini saya juga nggak tahu. Kalau film itu tuh dia adalah hasil adaptasi. Jadi ini adalah bentuk adaptasi yang radikal. Nah, pendekatan radikal ini dilakukan untuk karya-karya tulis yang sudah lama ya, mungkin karyanya Charles Dickinson atau Shakespeare ya atau yang lain gitu ya. Karena kenapa? Karena hak ciptanya udah habis. Jadi 70 tahunnya, masa 70 tahun itu sudah lewat sejak penulisnya meninggal dunia gitu. Nah, sejauh mana sih bicara soal kontrol ya, soal kendali, sejauh mana sih kita punya kendali terhadap karya tulis kita yang diadaptasi? Satu, kita punya kendali di saat pilot atau option agreement. Jadi kalau kita pembuatan serial itu namanya pilot, kalau pembuatan film itu namanya option. Itu ada perjanjian bahwa rumah produksi, ini saya juga mesti konfirmasi dengan rumah produksi yang ada di Indonesia ya. Rumah produksi itu dia boleh menggunakan karya kita hanya untuk pilot atau option aja. Jadi belum tentu diterusin gitu, ya. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa lisensinya terbatas, emang benar-benar hanya untuk pilot dan option aja. Jadi dia hanya dapat jangka waktu tertentu. Jangan sampai si itunya tuh dipanjangin gitu sama dia, jangka waktunya dipanjangin, serialnya juga jadi dipanjangin sama dia gitu ya. Itu kita harus perhatikan. Lalu kemudian kita harus pastikan bahwa nama kita dimasukkan di situ. Saya nggak tahu dengan Gadis Kretek karena saya nggak sempat nonton kreditnya. Karena saya cepet banget nontonnya, jadi saya nggak sempat nonton si kreditnya apakah namanya dicantumkan atau tidak. Tapi ini harusnya menjadi bagian yang bisa kita negosiasikan. Lalu kemudian keterlibatan di dalam produksi ya. Keterlibatan di dalam produksi itu mulai dari pembuatan skenario. Kemarin udah ada BBL juga tuh sama Mbak Ana Darmawan ya mengenai apa pembuatan skenario. Itu bagus banget dan kalau misalkan mau linknya nanti bisa minta sama Mbak Kiki. Apa pembuatan skenario apa kita itu juga harus terlibat di dalam pembuatan skenario. Kenapa? Karena yang membuat ekspresi karakter adalah penulis. Jadi penulis yang harus menjaga karakter itu tetap menjadi karakter itu gitu. Meskipun dia mungkin ada sedikit adaptasi begitu ya. Lalu pemilihan aktornya. Kenapa? Karena me, apa tuh namanya? Me, melibatkan reputasi dari penulis. Jadi kita jangan sampai contoh misalkan Disney gitu ya. Disney itu hak cipta kan, pemilik hak cipta ya, dia Walt Disney. Walt Disney itu selalu memilih aktor-aktor yang tidak sensual, yang tidak apa skandalicious gitu, yang tidak berskandal gitu ya. Begitu dia ada skandal, dia pasti langsung di out dari Disney. Karena kenapa? Karena dia mau memproteksi reputasinya dia gitu. Dan Disney itu juga termasuk penulis yang mempertahankan keterlibatannya dia di dalam produksi. Meskipun karena yang produksi kan orang lain ya, yang menyutradarai filmnya dia juga kan orang lain ya. Tapi dia mempertahankan keterlibatan company-nya kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin dianya, tapi kalau sekarang tuh company-nya di dalam pembuatan itu, dalam produksinya. Nah, termasuk juga spin-off atau sequel. Ini kita harus bisa negosiasi sih. Penulis itu harus bisa negosiasi supaya spin-off-nya atau sequelnya yang dibuat oleh rumah produksi, kita tetap dapat royalti. Karena itu yang sering miss. Jadi akhirnya rumah produksinya yang bisa mengeluarkan spin-off, yang mengeluarkan sequel, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat yang film pertamanya doang gitu misalkan. Kenapa? Karena spin-off atau sequel itu tetap harus ngikutin karakter yang udah kita bikin kan. Jadi idenya kan tetap dari kita ya, maksudnya ekspresi ekspresi karakternya kan tetap dari kita. Suasana ceritanya tetap dari kita gitu. Gitu kurang lebih ya. Nah, em, berapa sih harganya? Itu yang paling sering ditanyain ya.
gimana sih ngitung harganya supaya saya tahu gitu, saya mau jual berapa gitu kan, supaya saya juga tahu saya mau negosiasinya gimana gitu. Nah, ada beberapa cara. Valuasi itu memang tidak sama dengan harga. Harga itu ya jumlah yang bersedia dibayar oleh pembeli ya. Tapi kalau valuasi itu dia membentuk si harga itu sehingga dia menjadi faktor penentu. Cara menghitung valuasi itu ada metodenya, beberapa metode yang ini sebenarnya valuasi yang umum ya. Valuasi yang umum dilakukan untuk kekayaan-kekayaan lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kekayaan intelektual. Yang pertama adalah metode pendapatan. Berapa jumlah pendapatan ekonomi yang diharapkan? Nah, ini juga yang biasanya kalau misalkan kita buat perjanjian adaptasi dengan rumah produksi yang mungkin produksi filmnya memakan waktu 10 tahun atau 5 tahun lah ya, jangan 10 tahun lah, 5 tahun. Lalu kemudian si rumah produksi itu punya hak untuk mengedarkan film tersebut sampai dengan 10 tahun berikutnya atau 15 tahun berikutnya supaya memenuhi si 25 tahun itu ya. Nah, kita itu harus menghitung berapa pendapatan yang kita harapkan selama 25 tahun itu. Jadi nggak murah kan gitu. Karena si pendapatan itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita selama 25 tahun barang kita ada di orang gitu. Kurang lebih begitulah kira-kira ya. Nah, ini bisa dihitung, itu bisa menjadi dasar berapa sih harga yang kita mau gitu ya. Ini metode pendapatan. Lalu yang kedua adalah metode harga pasar. Ini yang biasanya paling sering dipakai karena paling gampang untuk ngedilin di negosiasi. Ketika kita bernegosiasi, ya udah deh, tanya aja tuh harga harga pasarannya berapa sih gitu. Kalau untuk novel seperti ini, misalkan novelnya novel genrenya teen lead gitu misalkan. Teen lead mau dijadikan FTV gitu. Berapa sih pasarannya? Saya nggak tahu ya berapa yang saya asal sebut angka. Misalkan kayak 20 juta, 30 juta, oh ya udah oke lah gitu. Saya ikutin aja harga pasar. Nah, ini adalah cara yang paling mudah dan paling gampang buat ngedeal gitu. Tapi perbandingannya harus apple to apple ya. Harus teen lead sama teen lead, jangan teen lead sama novel crime drama gitu misalkan. Detektif atau dan lain sebagainya itu akan berbeda lagi atau novel dengan komik gitu misalkan. Ya tentu saja harganya pasti akan berbeda gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah metode biaya. Metode biaya itu kalau karya tulisnya belum ada. Jadi biasanya kalau karya tulisnya belum ada, kita ngecek waktu itu saya nulis ini tuh menghabiskan segini. Dan ini biasanya dipakai untuk penerbitan ya, penerbitan buku. Kan kalau literary agent itu biasanya mereka merancang kita untuk di Lentera juga ada by the way literary agent. Jadi literary agent itu merancang kita untuk punya deal penerbitan dengan penerbit mana gitu ya. Nah, untuk bisa punya deal penerbitan dengan penerbit itu lo mesti bikin buku apa gitu. Nah, itu biasanya kita minta harga in advance, pembayaran in advance. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu bisa apa nggak sih. Tapi kalau di luar negeri itu ada pembayaran in advance untuk supaya penulis bisa bikin bukunya. Nah, pembayaran in advance itu didasarkan pada uh, perhitungan biaya pembuatan karya tulisnya, kurang lebih begitu. Nah, tapi dari antara ketiga metode ini, untuk adaptasi itu biasanya yang paling sering dipakai adalah metode harga pasar. Karena itu yang paling gampang, paling cepat dealnya, dan lain sebagainya. Cuman masalah harga itu menurut saya nggak apa-apa. Apa kita ikutin harga pasar aja. Karena nanti yang paling penting adalah kita menegosiasi si isi perjanjiannya apa aja yang kita dapetin supaya cuannya lagi gitu, nggak cuma berhenti di satu doang gitu. Nah, jadi apa sih yang mesti kita negosiasikan ya kan? Satu, jangan jual putus karena kita rugi dan itu juga bertentangan dengan undang-undang gitu. Jadi lebih baik kita pegang lisensinya, jangan jual putus, oke? Terus
tips nomor 2, kita harus bisa mengelola kekayaan intelektual dengan cermat. Misalnya nih contoh, J.K. Rowling itu adalah cara yang pengelolaan yang paling oke sih. Dia tahu kalau filmnya itu bukan punya dia hak ciptanya, tapi dia yang apa sih punya ide kan namanya Harry Potter gitu kan. Sedangkan filmnya diberi judul yang sama, Harry Potter juga. Kadang-kadang kan judul buku sama judul film bisa jadi nggak sama ya. Nah, ini kan kebetulan judul buku sama judul filmnya sama. Nah, dia itu negosiasi dengan rumah produksinya supaya brand Harry Potternya itu pemiliknya dua. Satu J.K. Rowling, satu lagi Warner Bros. Tapi sekarang J.K. Rowling itu dia udah mengalihkan mereknya ke perusahaannya dia juga sih, namanya Rowling Wizard Wizard apa gitu, Wizard Wizard World apa apa gitu. Jadi bukan lagi namanya J.K. Rowling di situ, tapi tetap perusahaannya dia gitu ya. Nah, di situ tuh dia negosiasi dengan rumah produksi untuk Warner Bros. Supaya nama Harry Potter itu punya dia juga, ada nama dia tuh pemiliknya. Jadi kalau yang belum tahu, merek itu bisa dimiliki oleh beberapa orang, nggak cuma satu orang. Nah, itu kita bisa negosiasi dan kita bisa bilang sama mereka, eh, apa kita mau mereknya itu atas nama dua orang ini gitu. Kenapa? Karena kemanapun itu merek pergi, kita akan dapat royalti. Merek itu diubah menjadi merchandise, kita dapat royalti. Merek itu diubah menjadi kafe, kita dapat royalti. Merek itu diubah menjadi taman bermain, kita dapat royalti. Itu makanya kenapa J.K. Rowling kaya banget. Karena begitu. Oke. Okay? Lalu, cuan yang ketiga, jangan takut minta bantuan hukum karena uh, review kontrak tuh penting banget. Mungkin ada beberapa penulis yang saya tahu juga dan uh, bukunya ada di Lentera juga, itu yang kontraknya apa namanya mereka tuh sangat-sangat kritis sekali dengan kontrak gitu. Ini saya nggak setuju dengan ini gitu, atau saya nggak mau ada yang ini. Nah, itu adalah penulis-penulis yang aware atau mungkin dia sudah biasa gitu ya menghadapi kontrak gitu. Tapi ada yang masih banyak banget, hampir 80% dari penulis yang ada di Lentera itu juga mereka terima kontrak ya udah terima aja gitu. Itu dihindari. Kalau terima kontrak, cari temen yang punya profesi advokat, temen yang punya profesi pengacara, temen yang sarjana hukum, temen yang dihukum lah gitu. Nah, itu boleh minta bantuan sama mereka untuk review perjanjiannya. At least lihat aja dulu, bener nggak sih ini gitu. Secara kaidah hukum tuh sama apa enggak sih gitu ya. Nah, lalu yang kedua, hindari kontrak eksklusif. Kenapa? Karena produk derivatif atau produk adaptasi itu karakteristiknya beda-beda. Ketika buku dijadikan audiobook, karakternya akan berbeda. Maka batasan dan aturan yang diberikan untuk audiobook itu juga akan berbeda. Lalu kemudian juga apa tuh namanya? Film dia juga punya karakter yang berbeda ya, karena film atau sinematografi itu komponen hak ciptanya banyak banget. Ada sutradaranya sebagai pemegang hak cipta filmnya. Lalu kemudian ada music editor yang megang hak cipta original score. Lalu ada um, apa sih itu yang desainernya itu dia juga pegang hak cipta untuk desain latar belakangnya dan lain sebagainya. Itu komponen hak cipta dari si sinematografi itu tuh banyak banget, mulai dari lagunya, suaranya, rekaman suaranya, bendanya itu sendiri ya, jadi mechanical rights-nya gitu. Nah, itu yang perlu dilihat sama orang hukum. Ini masuk enggak gitu. Dan sudah diatur atau belum, dibatasin apa enggak. Dan kita keterlibatannya sampai sejauh mana. Karena untuk mendapatkan cuan, kita harus terlibat supaya kita dapat cuannya. Kurang lebih begitu ya. Nah, lalu kemudian eh, yang khususnya konsultan kekayaan intelektual, ada yang profesi
yang disebut dengan konsultan kekayaan intelektual, saya salah satunya, itu biasanya kita bisa membantu untuk menetapkan harga. Dan kita juga biasanya membantu ngingetin ya bahwa ini harganya nggak segini loh gitu. Karena kita biasa bertransaksi di bidang itu gitu kurang lebih. Nah, eh, yang keempat, yang paling penting, negosiasi sampai akhir. Itu jadi kayak kita kita punya kekayaan, kita punya kreativitas, kita bikin buku tuh nggak gampang, susah banget bikin buku. Mungkin nggak mungkin lah bikin buku seminggu. Ini aja saya presentasi bikinnya lebih 3 minggu kayaknya nggak selesai bikin presentasi ini ya. Jadi bikin buku tuh nggak mungkin kita cuma menghabiskan waktu sebulan 2 bulan, pasti bertahun-tahun bikin buku. Dan itu adalah kekayaan punya kita. Jadi kita harus mempertahankan hak kita sampai akhir. Kita harus terlibat, ikut serta di dalam proses produksi adaptasi gitu ya. Kalau misalkan ada karakter yang bisa dibuat ilustrasinya, kita buat dari awal gitu, supaya dari awal tuh kita udah tahu gitu bahwa ini tuh emang ide gue, ini tuh emang emang saya yang bikin gitu. Dan jangan lupa negosiasi mengenai spin-off, sequel, merchandising, kalau mau dibikin video game, mau dibikin komik, mau dibikin kartun, pokoknya segala macam deh ya. Nah, itu harus dibicarakan dalam negosiasi dan kita harus berpikir masa yang akan datang, jangan berpikir sekarang gitu. Karena kalau sekarang ya kita happy dengan 10 juta misalkan, tapi 5 tahun lagi mungkin 10 juta nggak cukup gitu. Oke. Nah, good luck. Demikian presentasi dari saya. Kalau punya masalah hukum boleh menghubungi Kartini Joan Consulting. Kalau mau cuan, cuan lagi dan cuan lagi, tayangkan karya kamu di Lentera AR. Begitu. Terima kasih, Lentera. Terima kasih Mbak Josephine atas materinya yang keren banget dan pastinya bermanfaat banget ya buat kita peserta di sini nih biar tahu gimana sih biar makin cuan dan hak-hak kita sebagai penulis gitu ya. Oke, Ya. aku mau rangkum summary-nya dulu. Nih, summary-nya kecil aja. Jadi, kekayaan intelektual itu adalah segala benda atau bentuk yang dihasilkan oleh pola pikir manusia. Jadi, berbeda dengan hak cipta ya, Mbak ya. Kemudian, hak cipta itu melindungi wujud dari ekspresi ide, tetapi tidak melindungi ide itu sendiri. Jadi, cuman ekspresi idenya aja. Dan syarat nih menurut Josephine, syarat karya yang bisa dijadikan hak cipta itu yang pertama adalah harus orisinil tentunya, itu merupakan ide dari kita sendiri. Yang jelas juga nggak boleh melanggar hak milik orang lain. Itu adalah rangkumannya. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, apa Restu? Sesi foto bareng dulu ya, Kak. Oke, kita foto bareng dulu ya. Boleh untuk semuanya kamera dinyalakan. Biar kita ambil foto dulu dokumentasi webinar kali ini. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya. Mm-mm. Nggak apa-apa, kalau belum mandi nggak apa-apa. Pokoknya dinyalain dulu aja, biar bisa diambil fotonya. Oke, sudah semua belum? Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, em, aku screenshot ya. Iya, 1, 2, 3 dulu, Cim. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Terus masuk ke sesi apa lagi nih, Restu? Habis kita foto-foto bareng. Sesi tanya jawab. Tadi kan kita udah banyak dengerin Mbak Yos ngobrolin soal hak cipta, merek, dan lain-lain. Dan di kolom chat ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin aku bantu untuk bacakan ya. Ya, boleh. Ini Terus kalau ada, uh, mm-mm. kalau ada yang mau angkat tangan juga boleh ya, langsung Ya tanya. boleh, boleh banget. Jadi pertanyaan pertama nih dari Kiki Nur Amelia. Izin bertanya Kak, kalau misalkan pengalihan wahana dari novel jadi film, apakah di setiap pengalihan wahana itu harus selalu mengubah sumbernya?
Mungkin nanti sumber ini bisa dijelaskan lebih lanjut ya sama penanyanya. Nah, seperti seperti ada pengubahan atau penambahan cerita yang akan ditayangkan. Apakah itu termasuk juga ke dalam hak perlindungan reputasi dan kehormatan? Mungkin bisa langsung Mbak Yos jawab atau mau ditampung dulu? Boleh. Langsung Oh, ya? iya, supaya nggak lupa. Oke. Jadi untuk penambahan cerita ya atau pengubahan cerita itu masuknya ke dalam hak em, integritas ciptaan. Jadi memang ada sedikit berhubungan dengan reputasi, tapi itu lebih banyak kepada integritas ciptaan. Jadi integritas itu artinya secara keseluruhan ciptaan itu seperti apa dan penulisnya, penciptanya yang menentukan apakah bisa ditambah, diubah, dikurangin, ditambahin sesuatu gitu, itu penciptanya yang menentukan sebenarnya, harusnya. Gitu. Oke, Oke. makasih Mbak Yos. Dari Kak Kiki, semoga menjawab ya. Kak Ya. Kiki Nur Amelia. Iya, Mungkin ada yang makasih. mau langsung bertanya, boleh banget ya, nyalain mikrofonnya, langsung tanya aja. Kalau nggak ada, nanti kita baca yang dari kolom chat. Iya, benar. Ini aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Kak Ludira, em, dia nanya nih, Kak Ludira ini sering ikut lomba-lomba nulis, kemudian cerpennya diterbitkan. Jadi kumpulan cerpen gitu, Mbak. Nah, Hmm. kalau demikian, apakah sebagai penulis Mbak Ludira masih punya hak atas karya tersebut? Dan kalau dikumpulkan jadi antologi tunggal, lalu diterbitkan lagi itu bisa apa enggak? Em, Pertanyaannya sih, aturan pada waktu mengikuti lomba itu apa? Itu makanya yang harus jelas, karena contohnya kayak Lentera bikin lomba apa sih ya? Baca puisi ya waktu itu ya. Lentera bikin lomba baca puisi pada waktu itu kita secara jelas di dalam aturan lomba menyatakan bahwa semua video yang disubmit itu jadi punya Lentera. Dan Lentera berhak untuk menggunakan sebagai materi promosi dan lain sebagainya. Jadi kalau mau ikut lomba, pertama yang harus dilihat adalah kepemilikan setelah lomba dilakukan itu jadi punya siapa. Karena ini juga ada ya yang lomba-lomba kayak BUMN atau pemerintah yang mungkin mengadakan lomba untuk apa desain logo gitu. Itu kan hak cipta juga ya. Nah, itu di di aturan lombanya itu juga secara eksplisit ditulis bahwa logo itu kemudian menjadi punyanya dia gitu. Dan si pencipta logonya tidak punya lagi hak atas itu. Nah, itu yang penting harus diperhatikan kalau kita ngikutin lomba ya. Dan apakah boleh dikumpulkan menjadi antologi tunggal atau lalu diterbitkan lagi? Yaitu kembali lagi pada waktu lomba hak cerpennya itu kemudian menjadi milik siapa? Kalau tetap kita boleh pakai di aturannya kita boleh pakai, ya udah kita bisa pakai itu untuk jadi apa diterbitkan lagi gitu ya. Tapi kalau kita nggak boleh pakai maka cerpen itu jadi milik penyelenggara lomba kurang lebih begitu. Oke, Oke, jadi jadi barengan nih. Oke, jadi barengan dong. harus dikembalikan baca benar-benar ya Mbak syarat dan ketentuan sebelum mengikuti lomba itu tadi. Dari dari Kak Ludira ada pertanyaan tambahan kah atau sudah cukup menjawab? Mbak Ludiranya unmute. Oke, diasumsikan menjawab ya. Iya, ini Oke. nanti kita ada undian ya buat penanya terbaik. Jadi buat yang mau tanya boleh banget bertanya langsung juga ke Mbak Josephine. Kali aja kalian pemenangnya nih ya, Ci. Bisa langsung tanya, angkat tangan atau langsung nyalain mic juga boleh banget. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Nung atau Mbak Anjar mungkin ini ada di sini nih. Pak Nung, Mbak Anjar. Banjir sih kayaknya udah ahli banget tuh. Panung apalagi banyak banget itunya dia, banyak banyak apa dealing kontrak kan literal juga. Ya, saya memang sangat terbantu ini, sangat belajar banyak dari
apa yang diriwayatkan oleh Mbak Yos ini. Gimana Banyak tuh? yang saya sudah lupa juga. Ini menyegarkan lagi ingatan saya. Terima kasih, Tapi Pak. memang selama ini yang saya hadapi lebih pada misalnya dari buku cetak ya ke buku elektronik ya, Mm-mm. e-book. Kemudian sekarang tambah lagi ke audiobook. Mm. Itu biasanya sih sudah saya paham lah biasanya kalau e-book itu royaltinya 25% sampai 30% dari pendapatan bersih ya. Mm. Sementara kalau royalti biasa itu kan dari harga jual bruto ya. Jadi Mm. eh, misalnya 10% dari harga jual dikalikan eh, kopis atau eksemplar yang terjual. Itu yang royalti yang lazim ya. Mm. Kemudian kalau itu memang terjemahan, itu biasanya ada biaya terjemahan sehingga royaltinya itu jadi hanya 7% misalnya. Nah, Mm. kalau audiobook itu rata-rata 20% dari kopis yang terjual. Dari harganya ya, kalau audiobook ya. Karena audiobook lebih mudah diukur. Tapi kalau yang ebook ini agak ya maksudnya eh, entah kenapa sekarang kalau audiobook menggunakan harga jual, tapi kalau ebook itu menggunakan penghasilan apa namanya penghasilan Ya, Pak Edi. bersih. Oh, ya. Tapi ini yang saya memang ingin tahu itu kalau adaptasi itu ya bagaimana itu apa Mbak Yos kira-kira gambaran yang mungkin Mbak Ales ada pengalaman Mhm. atau informasi Mhm. misalnya dari buku ke film itu Mhm. seberapa besar ya kira-kira uh, cuan yang bisa kita apa yang bisa apa dimonetisasi oleh apa penulisnya. Oke, Misalnya itu salah satu contoh mungkin Mbak Yes dari buku ke film. oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Eh, kalau kalau saya sayang sekali pengalaman pengalaman Indonesia itu belum ada karena saya belum pernah terlibat. Karena saya di Indonesia tuh rata-rata komersialisasinya dengan apa pabrik gitu ya maksudnya. Ngurusin hak Iya. cipta, ngurusin kekayaan intelektual untuk pengusaha-pengusaha yang punya pabrik dan lain sebagainya, manufacturing lah. Kalau untuk yang ini, kalau kalau untuk yang di luar negeri, ini pun saya tahu dari teman-teman yang sharing, itu biasanya mereka untuk opsi atau option agreement itu untuk novel drama, maksudnya kayak bukan bukan teen lead ya, tapi kayak mungkin kayak model model Harlequin gitu kali ya. Model Harlequin itu bisa sekitar 500.000 USD untuk opsinya doang. Jadi eh, nanti sesudah opsi kan ditentukan kan apakah novel itu akan jadi apa tuh namanya akan jadi film atau enggak gitu ya. Nah kalau misalkan eh, lolos kurasi lah ya istilahnya. Kalau si novel itu lolos kurasi dan produsen itu mau kemudian menjadikan itu film, ya itu nanti akan ada lagi harganya gitu. Tapi biasanya sih harganya yang diberikan itu masih kayak ratusan ribu USD, rata-rata sih begitu. Karena eh, adaptasi ke film itu rata-rata mereka akan minta haknya 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi itu cukup lama, makanya kenapa jumlahnya besar. Tapi sebenarnya itu juga jumlah kalau misalkan kita bagi menjadi 15 tahun ya nggak banyak sebenarnya kan. Jadinya per tahun cuma berapa ratus ribu USD gitu. Kurang lebih sih begitu sih Pak. Karena saya kalau kalau mungkin Panung sebenarnya yang yang lebih banyak pengalaman secara teknis ya. Karena kalau kita itu kalau saya dari sisi hukum saya tidak banyak negosiasi mengenai angkanya karena rata-rata mereka udah punya gambaran angka sendiri. Tapi saya lebih negosiasi, saya lebih memperhatikan haknya gitu. Bahwa oh ini belum termasuk, ini jangan dimasukkan, yang pokoknya batasannya, haknya, terms and conditions-nya itu yang lebih kita perhatikan. Kurang lebih sih begitu, Pak. Ya.
Ya, terima kasih. Itu memang Harlequin yang dimaksud yang ciklet ya, Iya, yang Harlequin, seri romans itu kan? iya, tapi nggak masuk ciklet itu, Pak. Karena udah dewasa, Ciklet, dewasa muda. iya ciklet memang Oh, memang itu itu ciklet ciklet ya? Harlequin. Oh, Ya, karena Gramedia menerbitkan terjemahannya banyak waktu itu. oh iya. Tapi memang kami nggak paham itu mengenai pengaturan sejauh mana itu eh, sepakolik itu misalnya eh, monetisasinya seperti apa kita nggak pernah tahu lah. Tapi memang saya paham bagaimana dari film, maaf dari buku kemudian dibuat skenario dulu itu kan ada tahapan-tahapan. Iya. Itu saya pernah dapat permintaan untuk cek kontrak dari penerbit Indonesia yang bukunya itu akan dibuat skenario untuk Hollywood. Nah itu eh, ternyata misalnya penerbit itu hanya akan dapat 1% itu katanya. Hmm. 1% itu sudah tinggi kalau memang itu jadi ya deal ya. Hmm. Jadi itu yang saya ketahui karena memang saya terlibat untuk Hmm. mencek kontraknya. Hmm. Jadi penulis skenario-nya itu nggak bisa. Ini 1% itu udah tinggi nantinya gitu. Hmm. Jadi Ya nanti karena 1% itu dari nanti kalau skenario itu dilaku gitu loh, oh, diterima. oh Jadi itu jadi bukan berarti dong ya. Berarti masih masih apa? Masih tahap awal, belum masuk tahap produksi kan itu ya berarti. tahap awal, Ya, tahap awal belum produksi. ya Maksudnya itu biasanya dibuat skenario ya dulu, biasanya kalau tahap awal nanti skenario ditawarkan. kalau Studio. kalau tahap awal memang murah itu, harganya Iya, nggak usah makanya itu seperti itu. Jadi skenario jadi nanti akan dihargai berapa, itu ya nanti penerbit dapat 1% katanya seperti itu. hmm, Jadi nanti ya, baru dia akan dapat banyak setelah skenario itu ya, dibeli oleh produser. Seperti ya, itu. ya. Ya Mungkin baru kalau sejauh itu yang ya kalau saya dari pahami. sisi penulis sih biasanya pada saat opsi itu mereka biasanya kalau bisa terlibat di dalam penulisan skenarionya gitu. Ya, ya, ya betul. Tapi memang ini sudah di tangan proprietornya itu sudah di tangan penerbit. Jadi Oh, penulis sudah enggak ini, sudah menyerahkan ke penerbit seperti itu. oke. Iya, ya Oke. itu dulu Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nung. Terima kasih Pak Nung. Mungkin ada lagi yang mau Ya, bertanya, boleh sama-sama. banget. Masih ada sesi Q&A-nya. Boleh langsung open mic atau chat di kolom komentar ya, kalau malu ya. Ini aku mungkin menjawab yang itu ya, yang ada di kolom komentar ya. Oke, boleh. Em, apakah hak cipta dapat berakhir? Bisa. Jadi hak cipta itu berakhirnya 70 tahun sesudah penulisnya meninggal dunia atau penciptanya meninggal dunia ya. Kapan 70 tahunnya dihitung dari 1 Januari tahun berikutnya. Jadi kalau penciptanya meninggal katakan sekarang tanggal berapa 25 November ya 2023 berarti tahun pertama itu dihitungnya dari 1 Januari 2024 itu baru setahun pertama sampai ke tahun ke 70. Siapa yang pegang selama 70 tahun itu yang pegang adalah ahli warisnya begitu ya. Jadi hak cipta bisa berakhir. Contoh hak cipta yang udah berakhir yaitu bukunya William Shakespeare itu hak ciptanya udah nggak ada. Jadi bisa siapapun boleh pakai, boleh adaptasi, boleh melakukan apapun lah terhadap buku itu, karya tulisnya gitu. Gitu. Oke. Selanjutnya ada dari pertanyaan dari Connie Ginderosen. Ini em, pertanyaannya terkait dengan ada nggak porsi mutlak atau persentase tertentu sejauh mana keterlibatan penulis selama proses adaptasi, baik dalam bentuk apapun itu. Persentase mutlak ya, nggak ada sih. Karena itu memang sesuatu yang harus dinegosiasikan. Nggak semua rumah produksi mau penulisnya terlibat. Karena mereka mau punya kebebasan. Itu yang itu garis besar yang harus diketahui sama penulis. Jadi kalau penulis mau terlibat, maka terlibat sampai jauh begitu ya di dalam proses produksi, maka penulis juga harus mau punya keterbukaan untuk mengubah integritas dari ciptaan.
atau mengubah beberapa karakter, menambahkan sesuatu. Kalau kita tidak terbuka, maka itu akan sulit kita terlibat di dalam proses produksi. Gitu. Nah, keterbukaan ini ditunjukkan di mana pada saat kita lobbying, gitu ya. Baik lobbying kayak misalkan tadi kata Pak Anung, mungkin bukunya dipegang sama penerbitnya gitu ya. Baik kita lobbying dengan penerbitnya atau kita lobbying sama apa eh, rumah produksinya ya, karena nanti penerbit yang akan lobbying ke rumah produksi gitu ya. Kita harus bisa memenuhi kepentingan semua orang gitu. Penerbit juga mau cuan, rumah produksi juga mau cuan, kita juga mau cuan. Jadi kita harus bisa sharing, apa bisa bisa membagikan karya kita untuk dipakai sama mereka, dibuat ekspresi baru begitu ya. Tapi kita tetap ada di dalam situ gitu. Kurang lebih begitu. Eh, Keterlibatannya seberapa jauh itu tergantung lobby kita, tergantung kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa ngelobi, kita nggak punya kemampuan untuk negosiasi, boleh minta tolong sama literary agent. Misalkan sama Borobudur Agency bisa, sama Lentera juga bisa. Jadi banyak apa pihak ketiga yang bisa membantu untuk bernegosiasi mengenai keterlibatan penulis di dalam proses produksi atau adaptasi. Gitu ya. Oke, jadi itu jawaban dari Mbak Sepin ya, Kak Konijin. Mungkin kalau masih belum jelas bisa langsung bertanya. Kalau misalnya sudah jelas, aku mau bacain lanjut di pertanyaan dari Mbak Anjar Anastasia. Saya sedang tidak ada suara. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk Mbak Anjar ya. Soalnya lagi batuk katanya. Jadi Mbak Anjar nih nanya, yang suka rancu selama pengalaman saya kalau nulis di platform, ada beberapa yang tidak mencantumkan sampai kapan jika cerita kita dianggap menarik oleh mereka dan diminta kontrak eksklusif. Nah, jadi tawaran ini tuh menggiurkan kan? Maksudnya Mbak Anjar itu sampai kapan hak cipta dipegang oleh pemilik platform gitu. Oke, berarti itu hak untuk mengumumkan ya. Kalau platform tuh kayak model Lentera gitu kan, kita haknya hak untuk mengumumkan ya. Ya, ya harus ditentukan bersama sih Mbak. Jadi eh, seperti yang tadi saya bilang ya berulang-ulang kali kayaknya di dalam presentasi ini saya tetap menekankan bahwa jangka waktu itu penting gitu. Karena sampai sejauh mana, sampai kapan kita kita mau karya kita dipakai sama orang itu sebenarnya yang bisa menentukan tuh kita, bukan orang itu. Cuman kenyataannya kan terbalik ya. Yang kenyataannya yang selalu terjadi adalah penerbitnya yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya perjuangan itu harus dimulai. Perjuangan supaya penulis bisa pegang kendali itu harus dimulai dari sekarang. Meskipun mungkin sekarang kita belum berhasil, tapi mungkin di masa yang akan datang, penulis bisa punya kendali seperti pemusik sekarang punya kendali di Indonesia. Jadi pemusik di Indonesia itu adalah salah satu contoh yang bagus ya, karena mereka pun awalnya mereka nggak punya kendali sama label rekaman. Mereka juga nggak punya kendali sama pelaku pertunjukan. Sekarang mereka udah mulai banyak yang bersuara kan, jadi kayak lagu di cover mereka nggak mau, mereka bersuara, mereka protes. Lagu apa pelaku pertunjukan mereka nggak suka dengan pelaku pertunjukan yang lain gitu ya, mereka protes gitu kan, mereka bilang ini hak ciptanya di saya dan lain sebagainya, tapi itu adalah perjuangan panjang. Bahkan sekarang pemusik itu harga royaltinya itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Itu tuh keren banget sih kalau menurut saya ya, tapi itu memang perjuangan panjangnya mereka gitu. Jadi mereka eh, berjuang, bernegosiasi dengan badan legislatif gitu ya, minta supaya mereka bisa eh, menentukan royalti mereka sendiri. Jadi sekarang mereka ada aturannya. Kalau musik dipertunjukkan, musik diperdengarkan di hotel, di
mana tuh kapal pesiar, di konser dan lain sebagainya itu harganya berapa ada semua. Mechanical rights juga ada. Kayak misalkan mechanical rights itu kayak musiknya ditaruh di mainan anak-anak gitu misalnya. Itu berapa harganya itu ada semua di dalam peraturan pemerintah itu. Nah, kita bisa mulai dari sekarang dengan negosiasi tentunya ya, dengan teknik negosiasi supaya mungkin suatu hari nanti penulis royaltinya juga dikeluarkan. Ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai royalti untuk penulis. Kurang lebih begitu. Em, Termasuk juga soal jangka waktu gitu. Nanti suatu hari nanti semoga jadi kenyataan penulis bisa pegang kendali, saya yang tentukan jangka waktunya berapa. Saya mau cuma 2 tahun, saya mau cuma 3 tahun. Dimulai dari mana? Dimulai dari Lentera. Lentera juga ya memang sih kita terbuka ya sebenarnya untuk jangka waktu. Cuman memang minimal minimal itu 2 tahun. Kenapa? Karena sebelum 2 tahun kita nggak bisa memberikan manfaat ekonomi buat penulis gitu. Jadi memang kalau di Lentera kita ada minimumnya. Tapi kalau kalau penulisnya mau 10 tahun enggak boleh. Kita nggak komplain kalau penulisnya mau 10 tahun kok sign kontrak dengan Lentera oke-oke aja gitu ya. Terima kasih Mbak Josephine. Semoga jawabannya tadi membantu ya Mbak Anjar. Nah ini udah ada yang angkat tangan dari Kak Kiki Nur Amelia. Boleh langsung bertanya Kak Kiki? Iya, makasih. Maaf, mau tanya lagi. Jadi kan beberapa waktu lalu itu saya menemukan case. Jadi di Twitter itu lagi ramai-ramainya kayak orang tuh membuat cerita dengan disebutnya alternative universe. Nah, kebetulan cerita itu booming dan dijadikan buku. Nah, waktu di Twitter itu penulisnya itu memakai face claim dari satu idol dengan memakai namanya juga yang sama. Jadi mukanya face claimnya iya, namanya juga iya. Dari idol siapa? Maksudnya Jadi misalkan saya bikin cerita, saya tuh bikin face claimnya itu idol ini, tapi namanya juga sama, nama aslinya idol itu gitu. Tuh. Terus tiba-tiba buku itu kan diterbitkan nih Kak. Buku itu dan kan kalau misalkan pas waktu itu tuh di bukunya pun masih sama menggunakan nama si idol itu dan face claim idol itu. Nah, itu terkait hak ciptanya apa boleh apa gimana gitu. Karena kan buku itu tuh udah dijadikan film juga. Nah, pas mau dijadikan film itu ada bentrokan dari sebagian fans dari idol itu nggak terima kan idolnya itu dijadiin apa ya kayak apa ya maksudnya kayak dijadiin klaim dan nama itu dijadiin eh buat penulisan dia gitu sampai di pas film juga namanya tuh masih sama gitu. Itu hak ciptanya masih aman apa gimana? Boleh nggak? Oke, jadi ini ada beberapa layer ya. Ya. Yang layer yang pertama adalah karya tulis yang dibikin di Twitter. Ya. Saya juga saya kalau nggak salah semua publikasi yang di-upload di Twitter itu kemudian menjadi milik umum. Ya. Kalau nggak salah ya, itu kemudian menjadi milik umum karena jadi public domain lah gitu. Jadi karena kalau nggak salah di Twitter itu ada klausul Creative Commons. Apa namanya? Tapi kalau misalkan dia ini layer yang pertama tadi kan yang berarti karya tulis yang sampai sekarang masih ada di Twitter ya, itu public domain sebenarnya. Tapi kalau dia kemudian memindahkan yang dari Twitter itu ke dalam bentuk buku, maka hak ciptanya adalah orang yang membuat buku tersebut. Ya. Nah, lalu kemudian dia kan menggunakan layer yang ketiga. Layer yang ketiga adalah dia kan menggunakan sosok karakter pribadi asli, Ya. orang asli begitu ya.
sekarang itu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu. Tapi yang apa ya? Yang boleh protes bukan fansnya, yang boleh protes adalah orang itu sendiri gitu. Jadi kalau orang itu tidak keberatan, maka ya nggak apa-apa, dia pakai aja namanya atau lain sebagainya. Tapi kalau orang itu keberatan, ya mau nggak mau dia harus ganti namanya, karakternya dan lain sebagainya, sampai batas tertentu di mana dia tidak lagi melanggar si perlindungan data pribadi itu gitu. Jadi perlindungan data pribadi itu bukan hanya cuma soal perkara alamat, nomor telepon, sama foto ya, tapi juga karakter pribadi dari orang itu. Kurang lebih. Oh gitu. Ya, baik. Makasih, Kak. Ya, Terima tapi karya kasih. tulisnya, ya kalau untuk karya tulisnya tetap punya yang menulis, yang mungkin mengcompile. Karena kan Twitter saya tahu dia nggak akan mungkin lebih karakternya terbatas ya. Jadi untuk yang ada di Twitter itu kalau nggak salah jadi public domain, tapi begitu dia mengcompile tulisan-tulisan itu menjadi suatu karya tulis, ya karya tulisnya punya ya orang yang mengcompile gitu. Oh iya. Ya, Makasih, Kak. oke. Oke, makasih Kak Kiki. Mbak Josephine, ini ada satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk ke orang yang menang door prize ya. Ini ada satu pertanyaan, gimana sih cara untuk menarik hak cipta? Itu aja sih pertanyaannya, tapi cukup berat ya ini kayaknya. Oh, enggak sih. Gampang, tinggal minta berhenti aja kontraknya. Nah, itu makanya kenapa perlu bantuan hukum pada saat kita sign kontrak ya. Nggak usah pakai pengacara mahal lah gitu. Pakai ini juga bisa, apa, pakai temen yang biasa ngeliatin kontrak juga bisa gitu. eh Mesti tahu kalau kontrak di terminate ada penalti apa enggak gitu. Kita mesti bayar sesuatu atau enggak. Akibatnya apa kalau kita terminate sebelum waktunya. Menarik hak tuh ya tinggal menterminate semua kontrak kerjasama yang kita lakukan. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, jadi kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja ya. Oke. Sesi berikutnya apa nih? Urus-urus tuh masih ada kan ya? Masih dong. Oke, gimana tuh sesi berikutnya? Jadi Mbak Yos mungkin bisa pilih satu penanya terbaik dan satu penanya berikutnya bisa di spin wheel ya. Aduh, siapa ya? eh ini aja nih kayaknya. Yang mana ya? Aduh, yang mana ya? Aku bingung. Yang mana dong? Jangan ada yang ini ya. Aku pilih ini aja nih. Bagus sih pertanyaan yang dari Ludira. Karena itu apa? Poin penting sih sebenarnya yang aku juga miss di presentasi ini itu mengenai lomba. Itu kan penting ya kalau Ya oke. ketika kita mengikut sertakan dengan lomba atau kompetisi gitu, kita harus tahu bahwa hak-hak kita tuh terjaga, jangan sampai penyelenggara lomba bisa mengeksploitasi hak-hak kita, kurang lebih begitu. Oke. Jadi, lo Ludira ya tadi ya? heboh sendiri gitu gue. Ludira. Ya, Selamat buat Ludira. Ludira. Nanti aku chat, aku minta alamatnya ya, biar kita kirimin merchandise. Buat yang belum menang, jangan khawatir, kalian bisa ikut webinar di sesi berikutnya. Nanti ada merchandise-nya juga. Jadi jangan lupa buat daftar-daftar webinar kita, ya enggak? Oke, langsung aja pemenang kedua. Di spin wheel-nya sudah siap atau belum? 1, 2, 3. Ada nggak nih Kania. Kania Nabila? Ada nggak ya? Cek dulu ya. Kania. Nggak ada. Nggak ada. Ya, next. Oh, ada. Ada ya? Oh, Kania itu Konigin ya? Oh,
Hai, Oh, oke. selamat. Selamat untuk Kak Konigin dan Kak Ludira. Konigin, Yeay, selamat. selamat. Nanti aku chat, jangan khawatir ya. Terima kasih ya udah hadir ya. Oke, ini kita udah sampai di penghujung waktu ya guys. Sudah jam 11.41. Jadi nih, karena waktu sudah berakhir, kita juga akan mengakhiri acara webinar kali ini. Tapi sebelum aku akhiri nih ya, aku mau kasih info buat para peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Kalau Lentera itu punya acara-acara menarik, contohnya kayak BBL Goes to Campus dan BBL Goes to School. Go to School. Jadi kita bakal datang ke kampus-kampus gitu buat ngadain pelatihan. Terus buat kalian yang punya sekolah dan sekolahnya mau didatengin sama Lentera juga boleh banget kontak Lentera. Jadi kita akan mengadakan pelatihan di sekolah kalian. Kontaknya gampang banget, kalian tinggal DM atau chat aja di WhatsApp-nya Lentera. Itu bisa kalian dapatkan di Instagram lentera.app ya. Jangan lupa kalian juga follow Instagram Lentera App biar dapat info-info menarik selanjutnya. Mungkin ada yang ditambahkan, terus tuh, atau Mbak Josephine? Aku masa mau nambahin materi. Biar pas 15 menit lagi. Jangan, udah cukup aku. Terima kasih loh Lentera. Sudah Sama-sama. bikin acara yang seru-seru. Oke, sama-sama. Terus tuh mungkin ada yang ditambahkan? Enggak ada, Kak. Terima kasih untuk Mbak Yos sebagai pemateri hari ini dan terima kasih untuk sore-sore yang sudah hadir mengikuti BBL ke-8 dari Lentera sampai akhir. Nantikan terus BBL selanjutnya dari Lentera. Bye-bye, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Hey, thank you. Jangan lupa join lagi ya di webinar berikutnya. Terima kasih Kak Sena, Mbak Josephine, terus ada siapa lagi nih? Pak Nung, Mbak Anjar, Kak Aufa, Kak Deno, Kak Felicia, Kak Herni, Kak Kiki, Kak Tania, Kak Ludira, Kak Najma, Kak Tanto, dan Kak Lutfia. Makasih banyak. Udah aku sebutin satu-satu. Terima kasih Bye. semuanya. Sama, sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Boleh live ya.